Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suyanto PhD. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Ustadz Wijayanto, terima kasih telah meluangkan waktunya di acara Sawalan Keluarga Besar Alumni UNY. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP-IK UNY, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Cabang Khusus, Dewan Pengurus Komisariat Fakultas, dan seluruh alumni, baik IKIP Negeri Yogyakarta maupun Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 20 Juni tahun 2020, kita dapat menghadiri Sawalan Keluarga Besar Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta dengan sehat tanpa aral suatu rintangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami di sini membawakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Acara ketiga, sambutan. Yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Ketua Umum DPP-IK UNY. Kemudian yang kedua kami mohonkan dari Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Acara keempat, selingan, dan dilanjutkan acara kelima, inti, yaitu tausiah dari Ustadz Wijayanto. Dan terakhir, acara akan ditutup pada acara ke-6, yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara Sawalan Keluarga Besar Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Berdoa cukup. Memasuki acara kedua, yaitu Gema Wahyu Ilahi, yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Qori Ai Hikmawati, alumni pendidikan fisika yang saat ini berada di Cianjur, Jawa Barat. Kepada Qori Ai Hikmawati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan ingatlah, tatkala mengumumkan Tuhan pencipta kalian, sungguh jika kalian menyukuri nikmat-Ku, maka sungguh aku tambahkan kepada kalian nikmat. Dan sungguh jika kalian mengingkari nikmat-Ku, sesungguhnya siksa-Ku sungguh amat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu, demikian tadi Gemah Wahyu Ilahi yang telah dibawakan oleh Qori A. Himawati, alumni pendidikan fisika asal dari Cianjur. Kemudian Sari Tilawah dibacakan oleh Saudari Siti Mayang Pawi, alumni pendidikan psikologi yang saat ini berada di Cilacap. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta kepada Profesor Suyanto PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ustadz Wijayanto yang kita cintai, para pengurus alumni IKA baik di pusat maupun di daerah, serta para peserta sawalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Walaupun ini bulannya sudah akan habis, saya tetap menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sulit ini, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan Allah secara sempurna, sehingga kita selalu sehat walafiat. Fungsi kita
mengadakan sawalan ini adalah untuk memperkuat silaturahim di antara kita, di antara juga niat yang selalu ada saling maaf memaafkan. Untuk itu kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Wijoyanto dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan dan dengan demikian kita bisa meningkatkan pengabdian kita, syukur kita kepada Allah sehingga dampak puasa kita sebulan yang lalu terasakan sebagai orang-orang yang mutakin. Saya tidak ingin memperpanjang sambutan saya. Saya ingin segera mendengarkan tausiah Ustadz. Terima kasih Ustadz Wijoyanto. Terima kasih Pak Rektor sudah bersedia hadir di forum silaturahmi virtual ini. Jika sekiranya silaturahim ini nanti ternyata Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta akan mengadakan silaturahim yang lebih sering lagi supaya di antara kita saling kabar mengabarkan berita gembira sehingga kita semua bisa menjadi ulil albab. Itulah sambutan saya. Mohon maaf sekiranya saudara-saudara yang hadir di sini terlalu lama menunggu di ruang tunggu Zoom karena di situ hanya suruh nunggu, tidak ada hidangan apapun. Dan oleh karena itu marilah segera pada saatnya nanti mendengarkan tausiah Ustadz Wijoyanto. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih pada Profesor yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan semua bersama sambutan dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta kepada Profesor Dr. Sutrisno. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPP IKUNY, Prof. Suyanto. Yang terhormat seluruh pengurus DPP IKUNY. Yang terhormat Ustadz Wijoyanto. Seluruh anggota IKUNY dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat pada kita, ya, taufik, hidayah, dan yang sekarang kita rasakan adalah nikmat sehat. Ya, semoga kita semua ya selalu dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Amin. Ya. Bapak, Ibu yang kami hormati, atas nama pribadi, pimpinan, dan keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, ya, disertai permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin atas semua khilaf, semua salah kami baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selanjutnya, semoga ibadah Ramadan kita yang kita laksanakan secara suntuk selama sebulan ya, bisa meningkatkan ketakwaan kita, diterima amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita masih dalam suasana melawan pandemi COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Karena itu, model halal bihalal atau sawalan dengan saling mengunjungi seraya permohonan maaf lahir dan batin berganti dengan aktivitas jarak jauh ya, dengan memanfaatkan media sosial atau telepon. Demikian juga model pertemuan-pertemuan dalam berbagai kelompok yang seperti sekarang ini, ya, yang semula kita secara hangat bisa bertemu,
bertatap muka, bersendagurau, ya tentu dengan makan ketupat. Ya. Ketupat itu katanya ngaku lepat. Jadi sama-sama ngaku lepat, kemudian sama-sama memaafkan. Terpaksa tidak bisa kita lakukan, ya, karena situasi pandemik 19 ini. Akhirnya, ya, kita bertemu secara virtual, ya, melalui aplikasi Zoom. Demikian juga di berbagai sawalan yang lain, kita juga bisa menggunakan berbagai aplikasi, ya, yang ada di internet yang tersedia bisa kita manfaatkan. Dan alhamdulillah Sawalan Nikah pada tahun ini ya bisa memanfaatkan teknologi. Tentu ini akan memberi manfaat yang hadir akan banyak dari manapun karena tidak memerlukan transportasi yang jauh, tidak memakan waktu yang lama. Kita bisa di rumah masing-masing. Ya, sehingga ini mudah-mudahan manfaat yang kita ambil secara virtual ini. Ya. Masa pandemik COVID-19 ini telah membuat lompatan teknologi dengan mempercepat hidup dalam era Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial ya, dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, canggih lainnya. Society 5.0 juga disebut sebagai mesin canggih. Maaf, Society 5.0 juga disebut ya sebagai smart society ya, atau masyarakat yang cerdas yang mengandung nilai baru yang diciptakan melalui inovasi yang akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin dan bahasa. Tentu lompatan teknologi yang kita rasakan ini ya, di satu pihak kita bisa cepat melakukan transformasi, terutama adalah transformasi sosial yang disinergikan dengan teknologi. Ya. Di lain pihak, memang kehangatan insani dari kita yang semula tatap muka terasa hilang. Ya. Sehingga selama 3 bulan ini, ya, kita setiap hari bergelut dengan teknologi. Dan inilah Society 5.0 yang menonjol teknologinya. Sementara society-nya bertemu langsung, ini tidak bisa dilakukan. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik buat kita semua. Selanjutnya, marilah kita sambut kehidupan baru dengan platform New Normal atau kenormalan baru. New Normal atau kenormalan baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. New Normal sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. UNY sedang menyiapkan berbagai panduan terkait dengan penerapan New Normal. Dan alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah merumuskan ya pokok-pokok panduan bagaimana hidup baru secara normal atau kenormalan baru. Dan mulai minggu kemarin ya kampus sudah kita buka ya dengan aturan kenormalan baru. Ya. Tentu yang menonjol adalah harus mengikuti protokol COVID-19. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun kita sudah memasuki new normal, tetapi pola pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Tetapi untuk konsultasi secara individu atau layanan-layanan individu kepada lembaga, ya kami sudah membukanya ya, dengan layanan tenaga pendidik yang terbatas. Semoga para mahasiswa, ya, para dosen masih mengikuti aturan yang kita terbitkan dalam rangka hidup normal yang baru ya tetap menggunakan daring. Insya Allah
Kalau nanti suasana sudah lebih kondusif, ya, lebih baik, kita berencana pada bulan November dan Desember nanti menggunakan cara tatap muka. Tetapi ini masih tentatif. Kalau suasana masih seperti sekarang, ya kemungkinan besar sampai semester depan, semester gasal 2020-2021 kita akan menggunakan daring. Semoga suasana ini segera terkendali dan kita bisa memanfaatkan berbagai sarana prasarana, berbagai pola-pola pembelajaran ya yang berkembang setelah masa COVID ini berakhir. Tentu dengan hidup kenormalan baru. Ya. Selanjutnya terkait dengan penerapan new normal sambil terus melakukan upaya percepatan COVID-19, ya, ini keluarga besar UNY, stakeholder, ya, diharapkan dapat bekerja dengan nyaman dengan mengikuti panduan protokol 19, ya, dan selalu menerapkan new normal dengan mempedomani pada protokol COVID. Ya. Sebagai penutup, saya menyampaikan kepada keluarga besar IKUNY bahwa gedung IKUNY alhamdulillah sudah jadi. Ya. Kami sedang menyiapkan bersama Pak Ketua DPP IKUNY untuk mobilirnya, furniturnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera dilengkapi dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Semoga kita bisa berkumpul kembali nanti memulai menggunakan gedung yang baru. Ya. Semoga Bapak Ketua DPP IK bersama seluruh pengurus segera koordinasi ya, meninjau ruang-ruangnya yang belum sesuai yang mana, mumpung masih dalam masa pemeliharaan. Dan mari mulai kita tempati. Dan tentu tumpengannya saya menunggu kapan mau dilakukan oleh Bapak Ketua DPP IK dan pengurus dan mungkin anggota IK yang berada di Jogja, ya, yang secara fisik tidak terkendala antar kota, ya, terkendala transportasi, terkendala daerah merah, daerah hitam, gitu, sehingga kita bisa memulai kehidupan normal dengan gedung IK yang baru. Dan saya berharap dapat meningkatkan kinerja IK ke depan. Ya, IK sebagai bagian dari keluarga besar UNY, terutama adalah tidak sekedar untuk komunikasi, tetapi juga bisa membantu alumni ya, dalam membuka berbagai lapangan pekerjaan atau informasi-informasi usaha-usaha yang bisa dibuka keluarga besar IK dan tentu bisa saling membantu. Demikianlah sambutan kami. Jika ada tutur kata yang salah, ya, tindak tanduk yang kurang berkenan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf juga ya di dalam penyelenggaraan IK Sawal ini mungkin juga UNY tidak bisa sepenuhnya membantu ya karena ini virtual, ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Ya, dan alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Ya. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kadya sedulur kembar. Menawa aku nglarake ati sliramu, nyuwun samudra pangapura kang jembar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan, gambaran juga bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di UNY, termasuk cita-cita dan harapan ikatan alumni UNY ke depan, termasuk dalam penyediaan gedung yang baru. Terima kasih Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memasuki acara tausiah akan kita dengarkan terlebih dahulu selingan lagu dari mahasiswi seni musik Fakultas Bahasa dan Seni, Saudari Pramudita Nawansari, yang akan diiringi oleh gitaris Saudara Fauzi Salasa. Hadirin berbahagia, selamat menikmati.
Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Ja Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, menyikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Suara dari Mbak Pramudia Nawangsari, jernihnya gitar dari Saudara Fauzi Salasa akan lebih sejuk kembali ketika kita akan mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Wijayanto. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya.
kepada Ustadz Wijayanto untuk memberikan tausiah kepada seluruh keluarga besar Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Kepada Ustadz Wijayanto, disilakan. Terima kasih Pak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, innamal mu'minuna ikhwatun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat, dijaga kesehatannya, dilindungi semua kehidupannya dunia sampai akhirat. Yang pertama Bapak Ketua Umum DPP IKA UNY Prof. Yanto PhD, yang hari-hari biasanya ketemunya di bandara, tapi sudah agak lama ini nggak pernah bertemu beliau di bandara sejak pindah di Kulon Progo ini juga ini. Dan mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya dan tetap stay di rumah. Alhamdulillah dari background-nya menyenangkan Pak Yanto, itu selalu menginspirasi kita. Kalau bikin rumah nggak usah bagus-bagus, cukup seperti tempatnya Pak Yanto yang di background itu sudah cukup ya. Atau di background-nya Pak Rektor itu lebih bagus lagi karena itu virtual tapi ya. Yang saya hormati Bapak Rektor UNY, Bapak Prof. Dr. Sutrisno Wibawa, beberapa guru besar, saya lihat tadi ada Prof. Edi, ada Bunda Aliyah Rasid, ada Pak Yamin, ada banyak senior-senior saya yang digabung hari ini. Seluruh pengurus dan anggota IKA UNY, mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik, yang masih keluarga masih belum beres, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah semuanya, dan yang masih ada hutang piutang belum lunas, mudah-mudahan setelah Zoom meeting ini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Ya. Ini MC-nya aminnya kenceng, jangan-jangan memang punya utang banyak ini. Ya. Dan saya karena ada beberapa hal yang senang dengan lockdown itu tak pikir karena semangatnya PSBB, enggak. Ternyata semangatnya di lockdown itu supaya debt collector nggak bisa masuk. Jadi ternyata bukan menghindari orang masuk apa, cuman debt collector kan penagih kredit nggak datang. Hari ini alhamdulillah kita melakukan sesuatu yang Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu dipilih langsung oleh Allah. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu alumni UNY. Ya, dan pejabat terutama dan anggota dewan yang mau bikin undang-undang HIP itu semuanya. Dan juga beberapa ustadz, beberapa tapi lebih banyak pejabat. Mohon maaf, saya itu paling nggak nyaman kalau sudah nyebut fatonah karena di Indonesia fatonah ini tercemarkan namanya gara-gara impor daging sapi sekarang masih di penjara. Tapi itu bukan fatonah ya, itu fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah itu orang yang cerdas. Rasulullah mensabdakan, jangan pernah kamu mimpi masuk surga. Mimpi saja nggak bisa. Mencium bau surga aja nggak bisa. Siapa? Layat ulu jannah mangqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hari ini, alhamdulillah IKA UNY menginisiasi untuk membangun kembali. Walaupun jauh di mata, kita harus dekat di hati, karena kita tidak boleh putus hubungan rahim ini. Dan walaupun secara virtual, tapi ini justru menjadikan penguat kita. Karena dengan jauhnya fisik, kadang-kadang malah menjadi rekatnya kita, rasa rindu kita, rasa doa kita menjadi lebih kuat. Jangan sampai malah kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta.
Jangan-jangan kita bikin IKUNJ, mohon maaf, kita bikin satu ikatan, tetapi kelihatannya satu, tetapi hatinya pecah. Allah mengingatkan kita, orang-orang yang sia-sia amalnya siapa? Orang yang membuat satu ikatan keluarga, tapi satu di dalam fisik, tetapi pecah di dalam hati. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kayak orang judi. Orang judi itu satu meja, kompak Pak. Namanya juga judi, kompak. Tapi satu ingin membunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen. Wah. Dan kalau orang lain mati, mutiar, senangnya luar biasa. Balak dol, wah ceki, bedor. Ini Prof Yanto kok senyum-senyum pernah ngalami main judi mungkin ya ini. Kok tahu bedor, tahu itu mana balak dol. Wah, ini ceki dan orang mati. Maka jauh-jauh sebelum ini saya lanjutkan, MC saya boleh dibacakan dong surat Al-Imran 120. IKUNJ ini nanti akan jadi rusak kalau sudah silaturahminya. Karena apa? Jangan sampai nanti kita jadi orang yang pailit. Al-Imran 120. Saya boleh dibacakan? Atau yang tadi tilawah siapa? Al-Imran 120, paling enggak terjemahnya saja. Surat ketiga, Al-Imran 120. Jangan sampai tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kelihatannya kumpul dalam satu ikatan alumni, tapi hatinya pecah. Dan Indonesia ini sangat-sangat rentan terhadap perpecahan. Kita ini, mohon maaf, beda agama pecah. Satu agama pecah karena beda golongan. Satu golongan pecah karena beda pendapat. Satu pendapat pecah karena beda pilihan presiden. Satu cebong, satu kampret. Itu padahal cebong kampretnya sudah bersatu. Sudah jadi cempret, cebong sama kampret. Tapi sampai hari ini di UNJ sendiri, WA Group belum bisa move on. Itu sudah ketemu belum? Al-Imran 120. Ayo dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba terjemahnya. Karena tidak semuanya tahu bahasa Arabnya. Boleh dibaca Jika kamu terjemahnya. memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, mohon maaf. Penyakit ini oleh kaum milenial, itu kalau milenial itu ya yang baca Quran, ini insya Allah milenial. Kalau saya Prof Suyanto itu kolonial, bukan milenial ya. Ini sudah angkatan ya sudah nggak lama lagi insya Allah billahi taufik wal hidayah. Oke, intinya adalah mohon maaf, semuanya sudah masih, walaupun kematian itu rahasia Allah, tetapi maksud saya penyakit ini biasa disebut dengan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan inilah yang memecah belah silaturahmi di antara kita. Maka sengaja IKUNJ bikin halal bihalal ini tidak ada door prize. Kenapa? Karena door prize itu suka memecah hati. Ini kalau ada door prize, wah anggota baru IKUNJ malah dapat mobil, yang senior, wah guru besar malah dapat payung. Wah sialan, harusnya saya ini mobil, yang anggota baru harusnya payung. Dan anehnya, kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mutiara, anggota baru dapat mobil, saya aja dapat payung. Maka sengaja hari ini Prof Yanto tidak mengadakan door prize. Mohon maaf, ini kita tidak adakan door prize untuk ini. Kenapa? Karena biar nggak pecah hati. Di samping memang nggak ada anggaran, ya ini. Karena semuanya kena ODP. ODP itu orang nggak punya penghasilan. Itu ODP, orang nggak punya penghasilan. Nah, artinya penghasilan tambahan maksudnya. Kalau gaji pegawai negerinya sudah pasti. Tapi tambahan proyeknya itu, karena setiap hari di bandara saya ketemunya. Itu.
Itu tahunnya itu ya tinggalnya di Jogja tapi gajinya kan gaji Jakarta. Ya, tinggalnya tetap di Nogotirto, tapi kan gaji Jakarta masih mengalir. Nah, jadi artinya apa? Dari sisi inilah maka kita ingin tunjukkan jangan sampai di dalam hati kita itu ada penyakit, inilah disebut dengan hasad. Iyakum wal hasad, kata Nabi, hati-hati kamu terhadap penyakit ini. Karena itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Api yang memakan kayu yang kering di padang pasir. Maka cepat sekali. Jangan sampai kita nanti pailit. Siapa orang yang pailit? Orang yang bukan tidak punya amal agama. Amalannya luar biasa, ritualnya luar biasa. Sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, bismillah, luar biasa. Dia mungkin lulusan YIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, luar biasa. Haji tiap tahun dia berangkat. Umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Luar biasa. Dia ritualnya oke. Baca Qur'annya, sholawatnya, wiridnya, semuanya bagus. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi nanti pailit di akhirat. Kenapa pailit? Setiap dia akan memasuki surga dengan amalnya, amal itu ditarik oleh orang lain. Dia pernah menyakiti saya. Dia pernah bikin berita hoax pada saya. Dia pernah memfitnah saya. Pernah menggunjing saya. Maka diambili semuanya. Setiap orang datang mengambil jadi pailit. Maka Nabi berkata, Nabi bersabda begini, tahukah siapa orang yang bangkrut? Ya orang yang dagang, nggak laku. Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang secara ritual itu baik, tetapi hubungan sosialnya, silaturahminya tidak baik. Makanya, mohon maaf, Nabi sampai mengatakan iman hilang. Ini sabda Nabi, tolong perhatikan. Ini pasti benar, mohon maaf. Itu. Nabi itu pokoknya nggak pernah bohong. Pokoknya itu pasti benar. Nabi mensabdakan, iman hilang bukan karena tidak sholat, tidak puasa. Kamu sholat, kamu puasa, mau baca Quran, mau haji, mau umrah, iman hilang kalau kamu bisa tidur kenyang sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata iman ditentukan oleh hubungan tetangga. Dan Nabi tidak mengatakan tetangganya Muslim atau non-Muslim. Tetangganya mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Dharma Gandol, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, nggak peduli. Yang penting tetangga. Tetangganya itu mau Cebong, mau Kampret, nggak peduli. Tetangganya itu mau Jawa, Sunda, Dayak, Bali, tidak peduli. Tetangganya itu mau PDIP, mau Golkar, mau PKS, mau P3, nggak peduli. Yang penting tetangga. Artinya apa? Ternyata iman dikaitkan bukan hanya ritual. Makanya dalam Islam, mohon maaf, ini perlu dicatat baik-baik. Karena berapa waktu yang lalu, itu malah dari konjen di San Francisco. Karena Alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini, paling tidak 18 negara saya kunjungi lewat Zoom meeting, tapi ya itu semua KJRI, KJRT ada lumayan itu, malah bisa antar benua. Hari ini di benua mana ini, alhamdulillah. Khutbah Idul Fitri aja 3 kali, 1 di Swiss, 2 di Korea, yang ketiga di Qatar. Khutbah Idul Fitri, mohon maaf itu khutbah tapi hanya virtual itu karena undang sendiri biayanya nggak ada, pinter paket hemat ini para dubes-dubes ini ya. Intinya adalah apa, beberapa konjen alhamdulillah walaupun sampai sekarang ada yang belum transfer, ada juga masih saya catat. Jadi artinya apa, bahwa tidak ada orang itu apa dari konjen itu pertanyaannya menggelitik. Bagaimana ini yang saya resahkan kondisi ini COVID-19 ini adalah kita tidak bisa itikaf. Begitu saya tunjukkan hadisnya, dia baru. Ternyata amal ritual itu, seluruh amal ritual, itu kalah pahalanya dengan amal sosial. Nabi mengatakan 3 orang itu amalan itu disukai dan pahalanya lebih banyak dibanding amal ritual, walaupun dia iktikaf di masjid. 1, orang yang menggembirakan orang yang sedang sedih. Orang Muslim, orang Islam ada sedih, Anda gembirakan. 2, orang yang membayarkan hutang karena terbelit hutang. Bukan hutang karena Erick Thohir pun punya hutang, tapi bukan termasuk itu. Abu Rizal Bakri juga punya hutang. Tapi hutang karena memang terbelit karena kekurangan harta. Dan yang ketiga, memenuhi hajat orang lain. Kalau dalam bahasa sederhana, seorang suami. Tolong dicatat baik-baik para suami, karena ini banyak para suami. Suami ngantar istri ke mall beli pembalut, itu pahalanya melebihi daripada iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Iktikafnya aja bukan di Nogotirto, iktikafnya bukan di Masjid Mujahidin, bukan.
Bukan di Mujahidin, tapi iktikaf di Masjid Nabawi, di mana sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. 30 hari kalah dengan orang yang memenuhi hajat orang lain. Maka tolong para bapak-bapak, kalau ngantar beli pembalut jangan banyak-banyak. Satu-satu aja, biar tiap hari bisa dapat pahala melebihi iktikaf. Itu. Setiap hari tawari, mau beli pembalut enggak? Ayo, diantar. Ngantar ke mall, pahalanya melebihi. Karena apa? Amalan-amalan sosial itu dihargai. Hari ini kita ingin memperbaiki itu dengan amalan-amal sosial, karena nanti jangan sampai mu'alakun bainas sama wal ard. Pahala-pahala individual kita ini, semua ritual kita ini tidak diberikan oleh malaikat pahalanya. Ya malaikat, mana pahalaku? Aku udah baca Quran, aku udah sholawat, saya udah tahajud, saya udah itu semuanya puasa. Mana pahalaku? Kata malaikat, Allah melarangku untuk memberikan pahalamu, dan kamu harus tinggal di neraka. Kenapa? Karena kamu masih bermusuhan satu dengan yang lain. Ternyata orang yang bermusuhan satu dengan yang lain itu sakotot min ainilah. Allah akan tidak melihat semua kebaikannya. Maka hari ini kita mengadakan halal bihalal. Jangan sampai ritualitas kita pahalanya terhambat, tertahan, menggantung bainas sama wal ard, menggantung antara langit dan bumi karena hubungan sosial kita yang tidak baik. Maka ide kreatif ini luar biasa. Orang Indonesia ini sangat kreatif, bikin halal bihalal, di mana itu tidak ada di dalam khasanah dunia Islam. Dalam pengertian, balaghahnya tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Halal bihalal ini, mohon maaf Pak, tidak ada di dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Bahkan tidak ada syariat-syariat halal bihalal ini tidak ada. Karena ini asli, murni, kreasi, budaya Indonesia asli. Makanya 4 kali di Istana Negara sudah saya sampaikan, tolong segera dipatenkan. Sebab kalau nggak dipatenkan, saya takut nanti diambil orang Malaysia. Dikira ini budayanya orang Amerika, orang Malaysia. Mohon maaf, di Arab ada halal bihalal, nanti buktikan omongan saya. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke Arab Saudi. Mohon maaf, haji baru 20 kali saya. Dan mohon maaf, umroh sekitar 66 kali menurut hitungan istri saya. Dan umroh haji saya semuanya sokeh, sokongannya wakeh. Karena jadi pembimbing terus, nggak pernah jadi peserta. Malah kosasi, ongkosnya dikasih, malah turah, ya semuanya. Gitu. Kan banyak. Haji di Indonesia ada Haji Wahyu karena sawahnya payu, ada Haji Mansur karena halamannya kena gusur, gitu. Ada Haji Abidin atas biaya dinas karena jadi dirjen di pendidikan dan dulu waktu itu dapat jatah semuanya gitu. Ada Haji Kosgoro karena diongkosi negoro. Itu ada haji macam-macam, ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu, ada juga haji Abu Rosid Arab Budal Orasido itu karena ditipu travel. Orang Nogotirto tetangganya Pak Sianto, saya kenal karena curhatnya ke saya. Nah, luar biasa. Artinya apa? Ternyata mohon maaf di Arab sana kalau ada halal bihalal, nanti buktikan omongan saya. Kalau ada orang pegang kurma di depan pasar kurma halal, penjualnya bilang halal, boleh kita makan. Itu halal bihalal. Dan saya selalu itu di kebun kurma itu, mohon maaf, di pasar kurma, saya nggak pernah beli. Kenyang, halal, 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 halal. Udah dimakan aja, nggak usah beli, halal bihalal. Bahkan kalau ada minuman, saya tidak tahu, ini punya siapa, halal, kemudian Pak Trisna bilang halal, maka boleh saya minum. Itu halal bihalal. Saya mau wudhu, saya tidak tahu ini, mohon maaf, ini sendal siapa. Saya tanya halal, Pak Agus Irianto bilang halal, maka mohon maaf, itu langsung boleh saya pakai. Itu halal bihalal. Tetapi makna Arab itu jangan dibawa ke UNJ. Sebab kalau dibawa ke sini, ini jadi indah sekali. Ini ketemu semua orang, ketemu koriknya, ketemu semuanya, halal, halal. Ketemu Bu Endang, halal, halal. Ketemu Pak Agus, halal, halal. Oh, enak sekali. Saling menghalalkan. Kalau gitu, habis ini cari kamar aja udah selesai. Tetapi makna di sini sering diartikan halal bihalal itu diambil bukan dari halal, tapi dari halal. Kalau itu dari halal, maka ada 4 makna. 1, mengurai benang yang kusut. Itu halal. Jadi kalau benang itu ruwet, maka diurai, itu mengurai. Itu disebut halal. Itu. Yang kedua, meluruskan yang bengkok. Makanya orang yang halal bihalal harus menangkap Idul Fitri. Kata Idul Fitri dari bahasa Arab. Sebab lo Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, malor, maitan sama ulon. Itu bahasa Jawa. Tapi Idul artinya kembali. Walaupun Idul juga berarti hari raya,
Tapi kalau Idul Fitri hari raya, Idulnya hari raya, fitrinya dari kata iftar, yaitu hari raya makan sedunia, karena 1 Syawal hari Idul Fitri dilarang berpuasa, dan itu hari makan seluruh dunia, semua orang harus memberi makan orang yang miskin. Nabi mengusir orang-orang UNJ yang sudah puasa sebulan suntuk, tapi nggak mengeluarkan 2,5 kilogram beras. Kata Nabi, jangan mendekati musolaku, jangan sholat bersamaku, kamu bukan golonganku. Kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jelek sana. Kata Nabi, bukan golonganku. Tapi banyak orang Indonesia mengambil Idul menjadi kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah di situ adalah nilai-nilai benar, baik, indah, dan suci. Itulah agama. Agama ini adalah fitrah. Dan inti dari agama itu kepada 4 nilai dasar. 1, nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Maka orang Idul Fitri adalah meluruskan yang bengkok menuju kepada fitrah, menuju pada kemenangan. Saya lanjutkan dulu. Yang ketiga, halal juga berarti mencairkan kebekuan. Dan yang berikutnya, halal juga bisa memecahkan masalah di antara sesama. Maka kita mengadakan halal, harapan kita sekarang ini adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari itu. Karena yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberkahi kita kalau kita hidupnya secara bersama-sama, secara ada kebersamaan. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu bolehlah jadi dosen di UNJ. Mau dapat proyek gaji per bulan 30 juta cukup. Di Jogja ini gaji 30 juta cukup. Tapi kalau nggak berkah nggak ada artinya. Gaji 30 juta tapi anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Tentu kita pilih yang tenang. Walaupun 50 juta, tapi tenang. Maka Idul Fitri mengembalikan pada nilai benar, benar harus baik. Apa ada benar yang tidak baik? Ada. Ada orang yang dihambat ke surga karena dia melupakan nilai-nilai kebaikan. Benarnya benar, tapi tidak baik. Maka di dalam Islam, Allah melaknat siapa? Orang yang punya sifat utulin. Dibaca surat Al-Qalam ayat 13. Surat ke-68, Al-Qalam ayat 13. Ini contoh orang yang benar tapi nggak baik. Ada orang yang benar, tapi tidak baik. Al-Qalam, surat ke-68, ayat 13. Pendek aja, boleh dibaca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Utulim ba'da dzalika zanim. Ya, terjemahnya. Ayo dibaca. Yang bertabiat kasar selain itu juga terkenal kejahatannya. Ya. Orang yang punya tabiat kasar itu dihambat untuk ke surga. Walaupun dia benar, tapi tidak baik. Itulah pentingnya etika, itulah pentingnya akhlak. Di atas kebenaran itu ada akhlak, Pak. Benar kalau tidak berakhlak, tidak boleh. Ada orang ditanya asal jawab. Jawabannya benar. Dari mana, Pak? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh, enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah. Enggak makan modar. Mosok wong ramangan. Wis di bojo wis rebok pek wis sikat sih jan. Jawabannya, lah kok jalan kaki? Iya, apa merangkak? Ya nanti sikil yo masih mau mosok ngesot. Loh, pertanyaannya benar. Dosen, iya sing ngarani sopir ya sapa? Genah seragame ngene ya guru besar, ngerti to kowe. Nah, artinya apa? Jawabannya benar. Tetapi Allah melaknat. Nanti ada 10 orang yang dilaknat di dalam surat Al-Qalam mulai ayat 10, tapi saya potong satu dulu. Benar harus baik, baik juga harus benar. Apa ada yang baik tapi nggak benar? Ada. Orang sedekah itu baik. Tapi kalau yang disedekahkan itu barang yang haram, itu tidak benar. Sedekah itu baik, tapi hasil korupsi, maka tidak benar.
Nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus. Nih, kasihan ini. Mohon maaf, ini kok handphonemu jelek. Handphone kok Oppo. Lah Oppo. Nah, saya kasih ya, Oppo. Nah, tak kasih iPhone. Benar ya, tak ambilkan. Tapi nyuri tempatnya Pak Yanto. Nah, ngambil dari Pak Suyanto karena yang punya iPhone kita ambil. Sedekahnya baik tapi caranya salah. Maka nanti sama-sama jadi dosen, sama-sama jadi karyawan di UNJ ini. Anda jadi kerja dimanapun ada 4. Apakah nanti bisa yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro? Bisa masuk surga setinggi-tingginya dari UNJ, bisa masuk neraka sedalam-dalamnya juga dari UNJ. Ditinjau dari satu niat. Maka innamal a'malu binniyat. Niatilah kerja untuk ibadah. Jadi guru besar, jadi rektor, jadi ketua jurusan, niatilah untuk ibadah. Ya. Artinya apa? Suami gaji istri, ini niatnya ibadah. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Loh, biasanya 10 juta, ini 9 juta, ini kurang 1 juta, Mas. Ini masak murah enak, ini potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 10 juta, ini 9 juta setengah, kurang 500 ribu, lihat istri kamu miring nih, potong 500 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, jangan melayani suami tergantung gaji. Mohon maaf, ini minum pahit, ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600, mana yang 600, nanti kasih gula. Enggak boleh. Cucian nggak bersih, orang kurang 800 minta bersih. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop gimana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu itu bukan hubungan suami istri, itu transaksional. Maka penting untuk saya sampaikan hari ini adalah 1, niat yang benar, 2, cara. Karena niat benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Transparansinya gimana, akuntabilitasnya gimana, responsibilitasnya gimana, fairness-nya gimana. Gitu. Kalau hanya masalah KPK, Tipikor semuanya bisa ditipu, jaksa, polisi bisa ditipu. Ada orang Jakarta sana temannya Pak Suyanto juga. Kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Sampai hari ini nggak ada yang gantungannya di Monas. Kenapa? Karena memang pertanggungjawaban di akhirat ini cara. Yang ketiga bidang kerja. Alhamdulillah bidang kerja insya Allah halal. Yang keempat hasil kerja. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja itu menentukan. Sekali lagi, Idul Fitri mengembalikan pada benar, baik, indah. Maka Allah suka keindahan, tetapi indah juga harus benar. Ketika nyanyi, Aisyah, itu istri Rasulullah, luar biasa. Bagus, keindahan. Penting, itu seni. Tetapi tidak boleh melanggar nilai kebenaran. Sholat diiringi musik, nggak boleh. Tetapi ketika bacaannya diperindah, boleh. Tapi ada batas syariat, ada nilai kebenaran. Sholat digendangi, tung 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 dang dung dang 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 tung 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 tung. Ya nggak boleh, karena itu bukan wilayahnya. Benar, baik, indah, dan suci. Hari ini kita ingin mensucikan. Suci yang dalam hal ini adalah, inilah suci hubungan kita dengan hubungan batin, hubungan lahir dan batin. Maka 1, jangan sampai belangkon hari ini. Apa itu belangkon? Sininya halus, tapi belakangnya jendol. Kelihatannya jabat tangan, kelamaan kamu jadi kajur, kelamaan jadi dekan, cepat ganti, jadi rektor cepat, 1 periode aja, 2 periode aja, cepat ganti, kelihatannya salaman, tetapi hatinya pecah tadi. Itu namanya belangkon. Dalam surat Al-Hasr ayat 14, Allah melaknat orang-orang yang bersaudara, tetapi kita masih pecah hatinya itu tadi. Nah, inilah maka yang pertama untuk kita lakukan adalah bagaimana mensucikan lahir dan batin, karena hubungan kita dengan sesama, ridhollah fi ridho ibadi. Makanya betul Pak Rektor tadi, seharusnya ini ada ketupat dari kupat, ngaku lepat. Kupat pun harus diisi dengan beras putih. Karena kalau kupat diisi ketan hitam, nggak jadi ketupat. Maka memutihkan hati hari ini. Maka di situ kupat duduk santan, maka kupat harus dimakan dengan santan. Santan pun tidak boleh dimakan sendiri, harus dimasak dengan opor. Karena dalam opor ada krecek kulit dan irisan hati. Mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu adalah krecek kulit, batin adalah, mohon maaf, irisan hati. Maka mohon maaf, UNJ ini belum sah ini. Mohon maaf, IKUNJ belum sah mengadakan virtual ini karena belum ada ketupatnya, belum ada opor, itu pun harus ada wedang, ngawe, kadang, semuanya dikumpulkan. Itu pun harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk.
Kalau itu karangan saya sendiri itu, saya nyari-nyari itu. Nggak ada di filosofinya, nggak ada. Kerupuk itu zaman milenial saja ada. Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita itu. Makanya nanti harus ada laku papat kalau mau diteruskan. Kita di situ lebur, kita melebur satu dengan yang lain, kita harus lebar, selesaikan semua urusan, kita juga harus labur, dan kita harus luber. Untuk itu ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Sekarang dibaca surat Al-Imran 133-134. Ini poinnya. Ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Al-Imran 133-134. Berarti Yang sudah tadi dibaca. ya, Pak. Wasari. Tadi pertama udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tabarakallah. Dengan siapa? Qari'nya siapa namanya? Saya Ai, Pak. Siapa? Ai Hikmawati. Hikmawati, Masya Allah. Ini seraksa bukan alumni UNJ ya? Betul. Oh, Angkatan 98, Pak. Masya Allah. Alumni UNJ ada yang kayak gini. Kemarin saya di alumni IAIN aja tidak sebagus ini, Masya Allah. Ternyata lebih IAIN daripada IAIN ini, Masya Allah, UNJ ini. Masya Allah, itu apalagi. Dulu rektornya Pak Wahab itu lebih IAIN daripada rektor IAIN. Ya. Ya. Jadi terjemahnya belum ya? Tolong dibaca terjemahnya. Ya, Ustaz. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik, ini dengan siapa ini? Ini juga dari UNJ juga? Ya, Mayang, Pak Ustadz. Mayang. Maya sama Hikmaya. Iya, saya angkatan 2016. Masya Allah. Ini Masya Allah, solihah semuanya itu. Pesan saya satu, Pak Rektor, orang sebaik 2 orang ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, ini orang baik ini ya. Ini serius ini, semua juga gitu maksud saya. Pertama, wasari'u. Kenapa harus bisur'ah? Kenapa harus segera? Amal baik jangan ditunda-tunda. Ini poin pertama. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Saya breakdown satu persatu. Satu tentang wasari'u. Tentang bisur'ah. Kenapa amal baik jangan ditunda-tunda. La tu'akhir amala yaumil al-ghad. Jangan pernah menunda kebaikan yang bisa dilakukan hari ini sampai besok. Kenapa? Karena nanti di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Semua orang akan terperanjat dan akan menyesal yang luar biasa ketika datangnya kematian. Ya Allah, kenapa nggak ditunda? Kalau saya ditunda, saya akan beramal baik, saya akan sedekah, saya amal baik. Bukan kok ditunda, saya akan bangun rumah, saya akan beli mobil, enggak. Mau amal baik. Maka, kenapa ayat ini bicara tentang amal baik itu bisur'ah, yaitu dengan wasari'u, dengan segera. Karena ada 3 misteri kematian. Tolong dicatat baik-baik. 1 tentang aukot, 2 amkan, 3 asbab. 1 aukot.
Sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, apa sebabnya. Kematian itu dirahasiakan supaya ada dinamika kehidupan. Kenapa? Kalau semua orang tahu kapan matinya, tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya, ketemu orang kapan mati Pak? Wah kurang 2 tahun, wah saya kurang 3 tahun, wah saya kurang 2 bulan, wah saya kurang 2 hari, pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng. Karena bisa, mohon maaf, karena bisa menyebarkan undangan, broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, semut, kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Mau kemana? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati nih, kurang 2 jam, tapi pasti. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Karena kalau urut abjad, yang mati pertama A. Agus Budiman. A. Anik Gufron. A. Aliyah. Itu. Ya. B. Budi Bowo. Bagus. C. Chandra. D. Darmono. Ya. B. Bambang dulu. Bambang Edi. Itu semuanya. D. Darmono. Ya. Darmono. E. Endang Edi Zadi. F. Fuad. W. Lama. Wijayanto. Suyanto dulu. S dulu. Baru W. Suyanto. Baru W. Ya. Mohon maaf. Itu. Ya. Sutrisno. Suyanto. Baru W. Wijayanto itu. Sardiman dulu. Jadi W lama. Tapi nggak mesti. Nggak ada urusan abjad. Bisa saja dari Z, dari Zulekha, dari Zainal. Bisa. Tapi seringnya urut A. Seringnya dari A, dari Arifin Ilham, Al-Bukhari gitu biasanya. Baru nanti WW agak lama. Ini biasanya ya. Tapi nggak pasti. Artinya apa? 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini dan 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Kematian itu pasti, tapi tidak diberitahukan kapannya. Dan anehnya orang di Jogja kalau ada orang mati ada 2 pertanyaan salah. 1, sakit apa? 2, umur berapa? Karena mindsetnya orang mati selalu dikaitkan dengan tua. Nggak mesti. Bayi mati ada, anak muda mati banyak, remaja mati juga banyak, orang tua apalagi lebih banyak lagi. Tapi mesti. Orang udah pensiun terus mati ya banyak. Mau pensiun nggak mati-mati ada, malah masih aktif mati ada. Orang yang sehat segar bukan, mengobati yang corona sembuh, yang mengobati malah mati. Belum lama, satu keluarga di Madura, mengobati corona malah mati sendiri, Pak, yang diobati semuanya sembuh. Nah, ternyata mati itu urusan Allah. Maka segera. Yang kedua, di mana kita tidak tahu. Mohon maaf. Saya pernah diadu dengan Mama Loren. Ketika masih hidup, katanya Mama Loren bisa nerawang. Artis ini akan sukses, yang jodohnya akan tumbang. Kalau memang tahu, saya tanya. Kalau memang betul, saya tanya. Tahu nggak matinya? Karena kalau matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Nogotirto. Wah, semuanya malaikat mau nyari kemana, malaikat tidak mau nyabut kemana, dicari-cari nggak ketemu. Ternyata pindah, tadi pasti nggak tahu. Yang ketiga adalah sebabnya. Sampai hari kiamat manusia tidak tahu penyebab kematian, itu dirahasiakan oleh Allah. Mohon maaf, orang mati itu bisa karena sakit, bisa karena sehat. Orang enak-enak makan kacang terus mati ada, makan kacang di bisnya tabrakan, mati. Mohon maaf. Orang itu habis dengarkan ceramah, pulangnya mati, banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Yang banyak itu yang dengarkan ceramah. Ini serius itu. Di depan pesantren saya, di Bias, di Bina Soleh, enak-enak. Saya lihat masih seusia MC-nya inilah pokoknya. Wah, seusia Maya ini, masih seusia Maya, tapi cowok. Saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, masih muda, ya paling yang angkatan 96 itu betul, sekitar gitulah. Itu 2006 gitu, angkatan gitu, enak-enak mancing sambil rokok, rokoknya jatuh, mati. Luar biasa. Orang mancing, serius ini. Orang enak-enak mancing, masih muda, enak-enak mancing sambil rokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah biasa. Ya, rokoknya. Iya, sekarang rokoknya, besok dengarnya mati itu tiba-tiba ada orang di bandara. Orangnya bening, cantik tuh deketin saya pikir karena kenal saya. Ternyata cari sinyal. Belum lama dekat saya langsung. Halo, mati Pak. Handphone langsung mati, saya tanya, kok mati? Habis pulsanya. Ternyata apa? Mati itu tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, tidak ada sebab. Tapi pasti
maka segera. Yang kedua, mencari magfirah. Wasari ila magfirah. Dengan 5 hal yang kita lakukan, kalau ingin progres, maka IKUNJ ini harus melakukan 5 hal. 1, menyadari kesalahan. 2, mohon maaf, karena tidak semua orang salah itu sadar. Saya boleh komunikasi sebentar dengan, mohon maaf, hostnya siapa? Mas siapa? Mas siapa? Mas? Oh, tapi suaranya nggak jelas. Atau yang tilawah siapa namanya? Maya. Dengar saya, Maya? Ya. Maya. Halo. Ya, Ustadz. Dengar, Maya. Maya, boleh fokus ke saya sebentar? Oke, ya. Oke. Peci saya warna apa? Hitam. Nah, tolong dijawab ya. Peci saya warna apa? Hitam. Ya, oke. Kerudungnya Maya warnanya apa? Hitam. Orang negro di malam hari warnanya apa? Ayo, segera. Yuk. Hitam. Ya, semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Mos ini warnanya apa? Hitam. Oke. Kerudungnya Maya warnanya apa? Hitam. Orang negro di malam hari warnanya apa? Hitam. Semut di kegelapan warnanya apa? Hitam. Peci saya warna apa? Hitam. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Malam. Siang. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan, saya bisa bikin 20 pertanyaan dan insya Allah mayoritas yang jawab semuanya salah, tapi nggak sadar. Maka tugas orang beragama, 1, menyadari kesalahan. Jangan-jangan kita jadi suami belum jadi suami yang baik bagi istri kita. Jangan-jangan kita jadi istri belum jadi istri yang baik bagi, jangan-jangan kita jadi orang tua belum jadi orang tua yang baik bagi anak kita. 1, menyadari, 2, menyesali. Sudah, saya percepat dulu. Sadar, menyesali. Inilah orang kalau pengen progres. Yang ketiga, inilah syawal. Syawal artinya peningkatan. Syawal artinya peningkatan. Kata Allah, latar kabun natobakan natobak. Kamu harus meningkat setingkat demi setingkat. IKUNJ tahun depan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Seterusnya, pokoknya harus menjadi lebih baik. Menyadari kesalahan, menyesalinya, berjanji untuk tidak mengulangi. Namanya taubatan nasuha. Yang keempat, mohon ampun kepada Allah kalau kita salahnya kepada Allah dan saling memperbaiki hubungan sesama. Dan yang kelima adalah mengikutinya dengan amal baik. Adbi sayyi'at bil hasanah tampuha. Ikutilah satu kejelekan dengan kebaikan. Ke depan pokoknya UNJ harus lebih baik daripada kemarin. Itu yang namanya progres. Itulah ciri orang bertakwa. Orang bertakwa harus melakukan 4 hal. 134-nya dibaca ulang, Maya. 134, Al-Imran 134. Yuk, baca ulang terjemahnya. Yang pertama apa? Alladzina yunfikuna, ya. Dibuka dulu mute-nya. Ya. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Yang pertama kaitannya dengan sedekah. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, kaitannya memaafkan. Yang keempat, senantiasa berbuat baik. Sedekah di waktu COVID-19 maupun di waktu normal. Di waktu new normal, di waktu full normal, di waktu tidak normal, pokoknya sedekah fisarroi wadarroi. Dalam keadaan sempat maupun sempit, karena sedekah nanti akan memberkahi. Innamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bidafaikum. Sesungguhnya berkah rezeki di keluarga kita. Kasih sayang Allah di keluarga kita. Pertolongan Allah selalu ada di keluarga kita kalau kita peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Maka bagus, berapa waktu yang lalu ada gerakan nengok tetangga. Jangan sampai kita asik WFH terus, nggak pernah lihat tetangga. Tahu-tahu kita tinggal hidup sendiri, tetangganya udah habis kena corona semua. Nah, maka gerakan nengok tetangga. 1, sedekah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Kelihatannya contohnya marah. Nabi itu melihat karena kemarahan itu akan membuat orang tidak produktif. Makanya ada orang datang, ada orang Arabi datang, ya Rasulullah nasihati saya. La taghdab, jangan kamu marah. Wasiat apa lagi ya Rasulullah? Jangan kamu marah. Sampai diulang. Jangan marah. Kenapa? Karena orang marah, 1, datangnya dari setan. 2, emosional. 3, pasti teriak. 4, pasti mendekat. Kenapa? Karena yang kelima yang dijauhkan hatinya. Maka orang marah, 1, timbeknya rendah. Mohon maaf Pak Rektor, Pak Tisna, mohon maaf. Ini nanti gampang.
Apakah pekerja di UNJ ini kerja dengan hati atau tidak? Gampang. Dilihat saja, kalau pimpinan fakultas nggak datang, dia senang, berarti dia sudah under pressure. Wah, kemana nih Pak Dekan ini? Oh, nggak datang, asik. Sakit nggak? Sakit. Opnam nggak? Opnam. Stroke nggak? Stroke. Wah, alhamdulillah. Nah, berarti itu sudah tanda under pressure, sudah kerjanya tidak dengan hati. Kalau tidak dengan hati, teamwork-nya rendah. Kalau teamwork rendah, budgeting rendah, pasti take home pay-nya rendah, semuanya produktivitas rendah. Maka nanti orang marah, maka mudah strain. Strain berkumpul jadi stres. Strain itu ketegangan berkumpul jadi stres, stres berkumpul dengan stroke, stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik walhidayah. Maka orang yang silaturahmi akan tafarruju hamin, kata Nabi. Orang yang ikut kegiatan silaturahmi seperti ini, apalagi nanti bulanan tadi, bagus, sebulan, 2 bulan sekali. Prof Rianto, tolong, itu 2 bulan sekali. Karena apa? Tafarruju hamin, bukan karena ilmunya saja. Dengan begini ini memperpanjang usia. Karena orang yang stres itu mudah sekali cepat tua. Kenapa? Cepat mati. Itu. Mohon maaf. Orang yang stres, strain itu cepat mati. Maka mohon maaf, orang yang nggak biasa datang di pengajian, orang nggak pernah ada kumpul-kumpul, insya Allah umurnya nggak lama. Itu. Nah, maka inilah pentingnya kita mengatakan itu. Orang marah pasti teriak. Lah kok teriak? Deket kok teriak? Karena sudah hilang akalnya. Goblok, bego lu, buset lu. Deket kok teriak, mau pelan. Goblok, bego, nggak mungkin. Apalagi Jawa Timuran sana. Dancuk gitu harus ini. Nggak ada orang marah kok dancuk, nggak mungkin. Goblok lu, bego lu, dan pasti bahasanya kasar. Gitu. Ya mau nyontohkan nggak enak, pasti harus gitu. Nggak mungkin orang marah kok bahasanya halus. Oh, kiri sepuh. Nah, nggak mungkin. Nah, disinilah maka satu, balka di minal ghaib. Yang kedua, wal afina aninas. Yang ketiga, oke. Yang ketiga wal afina, saling memaafkan. Kenapa? Karena ridho fi ridho ibadi. Allah akan ridho kepada kita semuanya kalau kita saling ridho di antara kita. Maka hari inilah saling melebur kesalahan-kesalahan kita karena Allah. Coba dibaca surat An-Nur ayat 22. Ya. Ya. An-Nur ayat 22. Ya. Ini kalau nggak salah ada Putri ya. Wali kelasnya anak saya di SMA 5. Ini harus saya sebut. Ini kaitannya dengan masa depan anak saya soalnya. Anak saya namanya Muhammad Nufail Naisaburi, Bu. Ya. Ada Putri, mana Putri? Ya. Udah ketemu belum? Ini Putri ini orangnya juga orang baik, Pak. Pesannya satu, pokoknya orang sebaik Putri ini jangan pernah dikubur juga sebelum mati ya. Ya. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, terjemahnya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diulang dari dan hendaklah. Dan hendaklah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Disinilah maka
seolah-olah Allah tidak mau memaafkan bagi orang yang tidak punya sifat pemaaf. Apakah kamu ingin Allah tidak memaafkan kamu? Allah saja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka di sini wa'afina anina. Dan perilaku-perilaku yang saya sebutkan tentang sedekah, hubungan baik dengan sesama, saling memaafkan, itulah yang disebut kebaikan. Dan Allah senang kepada kebaikan. Maka tetaplah di dalam kebaikan itu, dan inilah sebenarnya pintu-pintu surga yang di dalam 133 dikatakan, uiddat lil muttaqin tadi. Wasari'ul maghfiratim mirobikum, surganya surga paling tinggi. Siapa surga yang paling tinggi? Ternyata hablum minallah harus diimbangi dengan hablum minannas. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, poin penting untuk saya sampaikan, ini beberapa hal, baru nanti bagaimana kita menyambung rahim, silaturahim. Silah menyambung, rahim ada 3, 1 kasih sayang, harus berkasih sayang satu dengan lain, 2 persaudaraan, yang ketiga peranakan. Rahim adalah tempat tumbuhnya bayi, tempat tumbuhnya janin. Saya dengan Prof. Yanto, mohon maaf, saya dengan Pak Agus, saya dengan Maya, kalau dihitung itu dengan Putri dari SMA 5 ini, ya, itu sebetulnya kalau diurut-urut bersaudara. Oh, enggak mungkin Bapak Ibunya beda. Kalau diturut nanti satu rahim. Simbahnya sama. Simbahnya beda, Mbah Buyut. Mbah Buyut beda, Mbah Canggah. Mbah Canggah beda, Mbah Wareng. Mbah Wareng beda, Mbah Udeg-udeg, Debok Posok, Gantung Siwur, Jambi Wangi, Jaran Mati. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Kalau beda ketemu Adam dan Hawa. Maka sekali lagi Rasulullah mengatakan layat hulul jannah mangkoti rohim. Jangan kamu berharap masuk surga kalau kamu merusak hubungan silaturahim satu dengan yang lain. Perbedaan agama, suku, ras, agama, mohon maaf, bahkan perbedaan partai, perbedaan ini. Karena sebentar lagi mau manas lagi ini, apapun sudah dikaitkan 2024, semuanya sudah ancang-ancang, jangan sampai, sudahlah, cipong kampretnya sudah selesai, 01, 02 selesai, tinggal 03, Persatuan Indonesia. Ini. Sudah saatnya COVID saja masih dikait-kaitkan dengan cipong kampret segala macam. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sudah, ini nggak di stop, sudah 1 jam lebih saya bicara ini. 1,5 jam. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali ini. Serius ini. Sudah tanda tangannya 6 kali sudah. Ini. Ya, baik. Itu saja saya kembalikan. Sama sekalian Ustaz, mohon dipimpin untuk berdoa. Ya. Kalau ada Pak Wahab harusnya yang doa Pak. Ini Prof Wahab ini. Nih. Pak Prof Wahab ada nggak nih? Nggak ada ya. Ya, ini yang sepuh, yang asapnya lebih ampuh. Ya. Baik. Terima kasih. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka tolong isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berhak untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua di dalam Islam itu ada 3, maka jangan pernah lupakan 3 orang ini. 1, orang tua kandung. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, orang tua kandung atau yang mengasuh kita. Yang kedua adalah mertua. Di dalam Islam, mertua itu juga orang tua kita. Karena anak turun kita dari mertua. Yang ketiga adalah orang yang berjasa dalam kita. Prof. Yanto, Prof. Sutrisna, Prof. Edi, Bu Aliyah, mohon maaf, semualah orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, ini adalah orang tua-tua kita. Maka selipkan dalam doa kita, karena itu bagian dari bagaimana hubungan kita kebaikan dengan ridhollah fi ridhol walidain. Allah meridhoi semua amal-amal kita, kalau orang tua-tua kita ini juga ridho kepada kita. Kita perbaiki hubungan itu, kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Selipkan dalam hati kita orang tua-tua kita, dan jangan lupa untuk ya segera selesainya COVID-19 ini, mudah-mudahan tidak hanya new normal, tapi juga betul-betul full normal. Nah, itu. Sudah, jangan lama-lama. Itu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ala hadiniyah walikulinatu sholakahuluhu waridau ta'ala wa syafati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'ama yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jal wajhikal karim wa adimi sultanak.
Al-maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin bi fadlis manaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf walafu minkum. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena saking akrabnya Pak Suyanto ini sudah senior saya betul itu, dan mohon maaf jadi saya biasa canda-canda, jangan dimasukkan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah dia masukkan dalam hati, karena Prof. Sutrisna juga pakai pantun, saya juga harus menutup dengan pantun itu. Dan suminten ketiban jendela loro gimana cekap semanten atur kaula. Dan kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong tiap 2 bulan sekali Pak Suyanto menghubungi saya lagi. Ya, nah, dan Gajah Mungkur Wonogiri kalau salah matur, sorry. Beli rumah di Kota Bekasi setelah ceramah, Pak Mustafa jangan lupa administrasi. Bukan itu maksud saya. Sudah, pokoknya tahu sendirilah itu semuanya. Baik, mohon maaf semuanya. Menawi wonten sasa sedeng ngatur, munamuni ingkang boten meranani penggalih, kula yumun lumuntur ing samudra pangasami. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Ya Putri, ini titipan salam dari anak saya di SMA 5. Anak saya namanya Nufi. Tolong diperhatikan ya Putri, ya. Terakhir materi suwun Ustaz Suyanto yang telah banyak memberikan materi ceramah dan tentunya menjadikan kita untuk bersilaturahim dengan baik, kemudian berintrospeksi dengan berbagai hal tadi sudah disampaikan. Terakhir materi suwun Ustaz Suyanto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada soal ini kami juga dari DPD KWNJ beberapa waktu ke depan juga akan mengadakan seminar. Mohon nanti bisa mengikutinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara sudah kita lalui pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Marilah kita akhiri sawalan ini dengan berdoa beragama dan keyakinan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam kita tutup dengan bacaan takbir bersama-sama. Kaliurang membeli jatah TP pasca sawalan UNY makin OY. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Biar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi.